Shalom. Shalom. Baru berapa persen ya? Sepertinya masih asik dengan ceritanya ya masing-masing. Shalom alumni. Shalom. Waduh. Itu ehonya panjang banget lah, luar biasa. Sarapannya 2 piring tadi kayaknya ya. Baik, selamat pagi dan terima kasih untuk abang kakak dan seluruh alumni dan juga keluarga. Selamat datang bagi yang baru nyampe tadi malam atau mungkin pagi ini di KTA yang ke-18. Tadi gimana acara Sabtu cerianya? Ceria? Kurang jauh, request ya panitia boleh nggak tahun depan kita keluar lagi lewat sawah ya. Kita lewat lagi sungai, mengalir indah, menaik bukit, turun bukit. Seperti KTA-KTA sebelumnya ya. Jadi itu ceria dan lelah ya kalau itu ya. Baik, kita akan memulai di sesi yang ketiga. Pagi hari ini yang indah dan cerah yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Namun sebelumnya saya ingin memastikan alumni untuk yang di pendopo masih ada di pendopo, yuk kita duduk di bawah. Oke, baiklah kita akan memulai, namun sebelumnya saya ingin dengar terlebih dahulu keluarga besar Perkantas ini dengan kategorial keluarganya, kan ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak-anak gitu kan. Dan berdasarkan data dari panitia yang hadir dalam KTA ini 50% itu keluarga, sekitar 100-an, 90-an ya, 90 kali 2 ya berarti sekitar itu ya. Kemudian single atau alumni yang belum berkeluarga juga sekitar itu 90-an. Dan puji Tuhan untuk anak-anak yang juga ikut terdaftar sebagai anak-anak dalam KTA ini sekitar 40 lebih, mendekati sekitar 50. Kita bersyukur ya untuk setiap kita yang diberikan kesempatan bisa mengikuti KTA pada hari ini. Dan pagi ini saya ingin mendengar suara para bapak-bapak, calon bapak-bapak atau semua pria kategorial bapak-bapak. Pada mana suaranya? Ke tangan. Halo. Halo. Oh enggak banyak ya bapak-bapak ya. Wah mana coba diulang lagi bapak-bapak mana? Halo. Suami saya paling kencang suaranya. Oke, berikutnya yang ibu-ibu, calon ibu dan semua wanita. Hai. Benar ya, mewakili apa yang terjadi di dunia. Ya, wanita lebih banyak dari pria. Dan yang terakhir saya mau nyapa anak-anak alumni yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, baik-baik dan taat. Halo anak-anak alumni. Banyak ya. Sekali lagi deh. Halo anak-anak alumni. Nanti mereka juga akan beranjak dewasa dan akan menjadi alumni-alumni muda ya kan. Oke, kita akan ice break sebelum kita memulai sesi yang ketiga. Saya mengajak kita menyanyikan bagian kita masing-masing sebagai bapak, calon bapak, sebagai ibu, calon ibu. Ya kan, kalau alumni single juga kan nanti calon ibu kan. Terus kemudian anak-anak ya baik sekolah minggu maupun remaja nanti ada nyanyiannya juga, kita akan menyanyi bagian kita masing-masing. Karena dalam keluarga itu punya kesenangannya masing-masing, punya keinginannya masing-masing. Jadi tiap lagunya beda-beda. Kita mulai dari yang bapak-bapak dulu, oke? Mari yang bapak-bapak, calon bapak, semua pria, keras dengan nyanyi suara lagu ini. Saya berkirap, tahu ya lagunya ya? Sekolah minggu loh ya, bisa dong yang bapak-bapak. Suara saya nggak terlalu bagus sih, tapi nggak apa-apa hari ini kita nyanyi dengan keras. Kalau bisa rontok daun-daun yang ada di pohon-pohon ya kan. Oke, cukup ya buat bapak-bapak bisa kan? Kalau nanti digabung sama ibu-ibu dan anak-anak bisa kan? Oke bisa. Sekarang yang ibu-ibu, ibu-ibu suaranya banyak banget nih, pasti bagus. Happy ya, happy ya, bisa? Oke. Kita nyanyi lagu ini. Mari yang wanita. Happy ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang dari kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Lulus sekolah minggunya ya. Dan yang terakhir, anak-anak
anak-anak jangan mau kalah sama bapak-bapak, papa dan mamanya. Dengar dia panggil nama saya. Tahu lagunya? Tahu. Yang keras ya. Oke, kita mulai. Anak-anak saja. Dengar dia panggil nama saya, oke? Dengar dia panggil. Keren, keras. Juga dia panggil. Oke. Udah ya, jangan sampai ref ya. Kebanyakan, nanti kita nggak selesai-selesai. Nanti refnya kita nyanyi bareng-bareng ya. Bersama semua. Bapak-papa, mama-mama, calon papa, calon mama, dan juga anak-anak. Ku jawab ya, ya, ya. Kita nyanyikan sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Sama-sama, ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Oke. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Siap, kita siap? Jadi paduan suara pagi ini ya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oke, ikuti instruksi saya, siapa yang duluan, siapa yang saya minta berdiri duluan, maka dia akan berdiri menyanyikan lagunya. Jangan yang bapak-bapak nyanyi happy ya 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 ya. Bapak-bapak nyanyinya lagunya apa tadi? Saya bergirang. Ya, yang ibu-ibu happy ya ya ya. Anak-anak lagunya apa? Dengar dia panggil nama saya. Jangan ketuker ya. Ah kalau mama nyanyi itu aku ikut juga deh gitu. Enggak ya. Kita punya bagiannya masing-masing. Nanti refnya kita sama-sama. Setuju? Setuju. Ikutin instruksi saya ya. Kita mulai paduan suara keluarga besar perkantas. Musik. Mari bapak-bapak dengan berdiri. Nyanyikan lagu saya bergirang. Dengan penuh sukacita. Silahkan duduk kembali. Luar biasa dalam waktu hanya berapa detik kita bisa. Tapi lebih indah ya kalau nyanyi refnya ya. Karena sama-sama lagunya. Tadi hampir yang bapak-bapak nyanyi happy ya ya saya dengar ya. Ya itulah ya, dalam keluarga juga suka gitu kan. Ngikut apa kata papa deh gitu ya. Oke kita akan mulai ibadah di sesi yang
3 pada hari ini, ya tadi sudah mengatakan, ku jawab ya Tuhan, aku siap mengikuti sesi yang ketiga. Jadi kita akan mulai, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Ya, biarlah Tuhan berkenan berbicara kepada kita masing-masing dan juga kepada keluarga kita melalui firman Tuhan dan juga melalui ibadah pada pagi hari ini. Saya mempersilahkan kita mempersiapkan hati berdoa secara pribadi, mengambil waktu teduh, kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkaulah Allah yang menjadi segala-galanya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi yang indah, cerah pada saat ini dapat berkumpul bersama-sama di tengah-tengah keluarga besar alumni Perkantas. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan beri kesempatan kami kembali menikmati akan ibadah dan juga menikmati kembali Allah berkenan berbicara kepada kami. Kami bersyukur untuk 3 hari 2 malam kami ada di tempat ini, melepas dari segala rutinitas dan aktivitas kami sebagai alumni, sebagai anak. Dan hari ini Tuhan, dalam pagi yang indah ini, kami berdoa menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan berkenan mempersiapkan hati kami, pikiran kami tertuju hanya kepada Allah. Di tengah-tengah ruangan dan di tempat yang terbuka ini, biarlah konsentrasi kami, fokus kami tetap tertuju hanya kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan acara ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang bertahta, biarlah Tuhan yang dimuliakan. Dan Tuhan berkenan memberkati hamba-Mu, Bang Tadius yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah juga melalui firman Tuhan kami belajar banyak hal. Dan kami boleh mendapatkan apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi kami sebagai alumni, sebagai keluarga di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, beracaralah dan kami siap untuk beribadah di hadapan Tuhan. Dan kami juga memohon belas kasih pengampunan Tuhan, jikalau di dalam perkataan, pikiran ataupun perbuatan kami, ada hal yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan Allah yang maha suci dan maha mulia. Berkenanlah Tuhan kiranya mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bagi Tuhan dan bagi Engkaulah Allah segala pujian, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sesi yang ketiga adalah ibadah yang unik ya dalam KTA. Kenapa? Karena kita adakan di tempat yang terbuka seperti ini. Karena sesi-sesi yang lain berikutnya pasti kita akan ada di dalam gitu ya. Dan kesempatan yang indah kita bisa menikmati matahari, ini udah mulai panas ya, bukan lagi hangat ya. Tapi inilah berkat Tuhan ya, udara yang segar yang bisa kita hirup. Pepohonan hijaunya baju mantul dari hijaunya pepohonan juga. Jadi seger gitu ya, melihat indahnya karya Allah bagi kita. Tadi juga sudah menikmati Sabtu ceria keliling ya. Benar kan ya keliling ya, karena tadi saya gak ikut ya. Keliling kan ya, lihat sesuatu yang indah yang ada di Kinasih ini. Dan saat ini kita mengajak kita menaikkan lagu Allah di sini. Ya kalau kemarin Pak Anwar Chen mengatakan gak perlu sampai ke Holy Land.
Ya, Allah ada dimanapun ketika kita memanggil Dia dan merindukan Dia dan hadir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Allah hadir di sini. Mari dengan berdiri kita naikkan lagu Allah di sini. Yuk kita lihat buku lagunya, ada lagu Allah di sini, kita nyanyikan lagu itu ya. Sambil menikmati indahnya alam yang Tuhan anugerahkan dan mengingat-ingat kebaikan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Allah di sini. Lebih indah kalau kita praktekin ya. Yuk kita hirup udaranya yuk. Pelan-pelan aja dulu. Sekali lagi ya. Yuk 1, 2, 3 tarik nafas, hirup udara yang segar ini dalam. Oke, keluarkan pelan-pelan. Meskipun udara tidak terlihat, tapi kita tahu dia ada di sekitar kita, ya kan? Seperti itulah juga Tuhan dalam hidup kita. Lanjut ya. Dia sepasti aja yang merangkak setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang di. Mari kembali menaikkan lagu Allah di sini. Allah di sini. Allah di sini. Sepasti udara segar yang biru. Ya sepasti
duduk kembali, jemaat yang terkasih. Terpujilah Tuhan yang telah memelihara kehidupan kita sampai dengan hari ini ya. Ketika saya mempersiapkan pelayanan pagi hari ini di sesi yang ketiga, saya secara sengaja ingin melihat perjalanan KTA yang tersimpan dokumentasi videonya di kanal YouTube Perkantas Jakarta. Saya buka dari KTA 8 karena Kaluse yang ada baru dari KTA 8 ya. Gak tahu KTA sebelum-sebelumnya belum ada di kanal YouTube tahun 2013. Saya buka satu-satu. 2008 saya buka, 2009 saya buka, sampai 2022 tahun yang lalu. Ya, setelah melihat seluruh rangkaian video-video itu. Kenapa sesi yang ketiga? Karena sesi ketiga tuh anak-anak hadir. Ya kan, kalau yang lain kan 1-2 kita terpisah kan sama anak-anak ya. Tapi sesi yang ketiga saya bisa melihat yang tadinya datang sendiri tahun sebelumnya. Berikutnya dia bisa datang berdua. Tahun berikutnya dia datang bertiga sama anaknya gitu ya, puji Tuhan ya. Terus kemudian dia datang lagi berikutnya berempat. Ini suami saya nunggu berlima ya berikutnya gitu ya. Tapi saya bersyukur melihat bagaimana Tuhan memelihara alumni-alumni Perkantas. Alumni-alumni yang Tuhan kasihi gitu. Saya terharu melihat pekerjaan Tuhan. Yang tadinya Bang belum ada uban gitu ya, sekarang udah mulai, saya lihat di KTA keberapa udah mulai putih-putih gitu. Ya kan? Yang tadinya duduk di sini udah mulai ada yang duduk di kursi belakang. Oh berarti udah mulai ya usia itu saya bilang, loh dia sebelumnya duduknya di bawah ya gitu. Bang Niko nanti siap-siap ya Bang di atas ya Bang. Saya bilang Tuhan luar biasa ya gitu. Wah gitu. Kenapa KTA ini kan diadakan tiap tahun. Jadi bagi keluarga kami pun ini sebuah rangkaian perjalanan bagaimana Tuhan memelihara kami berdua. Lalu kemudian anak-anak kami yang tadinya juga mereka gak mau ditinggal kalau sekolah minggu. Sekarang mah gak usah nganterin deh, bisa sendiri gitu ya. Kalau perlu gak usah dilihat-liatin juga, gak usah dipeduliin kami udah bisa gitu ya. Kami melihat bagaimana luar biasanya Tuhan memberkati keluarga kami dan juga bagaimana Tuhan memberkati keluarga-keluarga alumni. Dan sekarang juga udah gede-gede loh, yang tadinya digendong gitu ya. Aduh kalau bisa kanan belakang depan gitu, sekarang udah lari. Bahkan ada yang udahlah gak jelas lagi di mana posisinya ya. Ya kan? Tapi itu semua proses gitu. Dan saya melihat Tuhan luar biasa ya, luar biasa. Tetapi juga sebaliknya, saya melihat ada yang datang berempat. Lalu kemudian tahun berikutnya dia datang bertiga, berdua. Ya kan? Ya karena anaknya udah besar, udah kuliah di tempat lain, jangan ini dulu dong. Udah pindah sekolah, pindah kota kan bisa jadi di Semarang, di mana nggak bisa mah, nggak bisa ikut KTA-nya gitu. Bisa juga. Bisa juga Tuhan panggil pulang duluan ya kan? Ya tapi itulah sebuah musim-musim kehidupan dan perubahan yang tidak bisa kita pungkiri bakal terjadi. Perubahan yang akan mungkin terjadi. Kita gak tahu tahun depan apalagi yang akan terjadi dalam hidup kita, ya gak sih? Ya kan? Nanti video-video kegiatan KTA ini menjadi sebuah dokumentasi, iya ya gitu. Sungguh Tuhan kita luar biasa. Terus menolong. Semua bisa berubah, musim bisa berganti. Tapi Tuhan selalu akan hadir dan menolong kita dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Mari bersama-sama kita naikkan lagu, Tuhan selalu menolong. Kita naikkan lagu ini sebagai ungkapan hati kita meyakini Tuhan setiap musim boleh berganti, pandemi boleh berakhir, tapi gak tahu pandemi akan berikutnya terjadi apa tidak. Tapi Tuhan selalu menolong kami alumni. Mari kita naikkan lagu. Musim akan selalu berganti. Selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Tetap percaya. Mari. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin
lagu ini tidak hanya indah kita nyanyikan, tapi betul-betul dalam setiap kehidupan, musim senang, musim sedih, kita ingat Tuhan selalu menolong ya. Kesempatan pada hari ini kita juga akan mendengarkan sharing alumni yang akan disampaikan oleh Bang Parulian Sinaga berserta kakak dan keluarga. Kita akan diberkati melalui apa yang mereka alami dalam hidup mereka bersama-sama dengan Tuhan. Kepada Abang dan kakak dipersilahkan. Selamat pagi dan shalom. Selamat pagi dan shalom. Semangat ini saya dapatkan sewaktu pelayanan di Sumba, di mana di sana di dalam kesulitan ekonomi yang luar biasa, semangat cinta Tuhan itu juga besar. Apalagi kita di tempat ini kita berkumpul dalam konteks misi Allah. Kita hadir di sini akan diperkaya misi Allah bagi keluarga yang mau kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kakak-kakak, rekan-rekan alumni yang Tuhan Yesus kasihi, perkenalkan saya Parulian Sinaga, istri saya Gina Boru Tambunan, dan puji Tuhan kami dipercayakan 3 orang anak. Yang pertama Kasih Boru Sinaga, yang kedua Mikael Sinaga, dan yang ketiga Ebenezer Sinaga. Puji Tuhan kalau panitia menghubungi kami untuk kami berbagi kesaksian apa yang Tuhan sudah buat di dalam keluarga kami, khususnya misi bagi keluarga Allah. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kami menyampaikan apa-apa yang Tuhan sampaikan di dalam hati kami dan kami lakukan, saya memberikan kesempatan kepada Kasih dan Eben untuk menceritakan kesaksian bagaimana mereka terlibat dalam pelayanan. Shalom kakak abang, om, tante, shalom. Halo. Namaku Kasih, aku dari alumni Institut Kesenian Jakarta, jurusan Fashion Design. Kalau menurut aku, berkat-berkat yang didapat selama aku pelayanan misi itu banyak banget. Yang pertama itu aku merasakan kekeluargaan. Setiap kita kunjungan ke setiap rumah, lalu kita saling sharing dan juga kita saling mendoakan. Lalu setiap kita ke pedalaman, ke daerah-daerah, mereka tuh seneng banget. Mereka tuh seneng sampai kita tuh dijamu makan gitu kan. Kita ke beberapa rumah jemaat, makan lagi seperti kalau pas ke Lampung, rumah pertama disajikan makan lele. Terus yang kedua lele lagi, yang ketiga lele lagi. Kalau untuk misi yang ke sosok, misalnya ke rumah pertama kita disediakan kopi, kedua kopi lagi, ketiga kopi lagi dan seterusnya. Lalu kita juga merasakan tidur di gereja, bareng-bareng dengan kesederhanaan, hanya dengan beralaskan tikar dan juga kayak tilam gitu kan. Terus kita juga tolong menolong nih sesama tim, misalnya mama papa di tim orang tua, lalu aku dan adik-adik misalnya untuk membantu pelayanan di sekolah minggu. Lalu kita juga di setiap daerah misi tetap ada jalan-jalan ke wisata yang menurutku dalam perjalanannya aja tuh udah susah dilalui, tapi ternyata indah banget di dalam daerah itu. Lalu yang kedua aku bisa lebih bersyukur dengan mereka susah mencari listrik, lalu jalanan yang jelek, bahkan waktu itu kita naik bak mobil terbuka dan perjalanan itu lumpur dan agak ambles gitu. Terus abis itu pernah juga misi ke kolong jembatan yang ada di Jakarta Utara gitu kan.
Mereka aja bahkan untuk ibadah minggu aja itu masih dilakukan secara diam-diam. Kenapa? Karena masih banyak ibaratnya preman-preman yang melarang mereka untuk beribadah minggu seperti itu. Lalu di dalam kita ke daerah-daerah, kita tuh sangat susah menempuh jarak dengan kendaraan yang minim. Kendaraan yang harus kita lalui selama 3-4 jam, 5-6 jam seperti itu. Dan juga pernah perjalanan ke Lampung, kita melewati perkebunan kelapa sawit, lalu pada saat tengah malam minibus yang kita naiki itu sempat kena lumpur lagi. Lalu yang aku lihat mereka tuh pendidikan yang seadanya, pendidikan yang masih minim dengan daya tangkap juga yang masih minim. Lalu berkat yang bisa aku dapat juga di sini kita berbagi. Yang pertama waktu di Sosok itu sempat mengajarkan teman-teman adik-adik itu untuk menggambar, melukis, tetapi kita bawa alat lukisnya itu dari Jakarta karena mereka memang tidak punya krayon, tidak punya pensil warna, bahkan belum mengenal yang namanya cat air, kanvas, akrilik seperti itu. Lalu kita juga dapat berbagi sembako kepada teman-teman yang ada di kolong jembatan. Lalu sempat juga makan bareng-bareng bagaimana kita ngelihat mereka ngantri panjang untuk bisa dapetin makanan-makanan itu karena sebenarnya mereka pun susah gitu kan untuk mencari makan. Lalu kita juga tetap ke rumah untuk saling sharing, saling mendoakan, bilang suka dukanya tuh apa sih, gue kerjaannya tuh ada yang pemulung, ada yang pengamen gitu kan. Apa nih yang harus didoain, belum lagi dengan kesehatan mereka gitu. Lalu yang keempat itu tentang pelayanan. Menurutku pelayanan itu nggak cuma enaknya aja gitu kan. Seperti yang tadi aku udah bilang, kita naik bus terbuka malam-malam, masuk angin, lalu kehujanan, kepanasan, sampai dari basah ke kering lagi seperti itu. Lalu kita juga harus bisa nih membaca situasi daerah dan juga bahasanya dan juga daya tangkapnya. Karena orang-orang yang di pedalaman sudah pasti daya tangkapnya masih lebih kurang daripada kita karena pendidikannya pun masih lebih kurang juga. Lalu kita juga merasakan mandi misalnya udah malam harus gelap-gelapan, pengen ke toilet itu harus gelap-gelapan, makan seadanya, lalu juga kita tidur seadanya dengan jam tidur yang seadanya. Tapi semuanya itu tuh untuk fokus untuk melayani Tuhan dan sesama. Lalu di sini juga aku bisa melihat para gembala-gembala yang merintis dari nol dengan segalanya yang seada bersama keluarganya. Jadi mereka misalnya dari Jakarta ingin merintis membuka gereja di pedalaman, mereka hanya membawa apa yang mereka punya lalu merintis dari nol, bagaimana meyakini orang-orang di sekitar supaya mau menerima Tuhan dengan sepenuh hati seperti itu. Ya, terima kasih. Eben? Selamat siang Om Tante, nama aku Eben. Selamat siang. Selama perjalanan misi, aku seneng soalnya bisa dapat banyak pengalaman baru, teman baru juga yang lainnya. Juga kita sempat jalan-jalan, ketemu banyak orang, dan banyak hal lainnya. Eben ngajarin apa gitar? Mungkin itu aja, maaf kalau pendek. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ketiga anak kami ini punya lingkup misi yang beda gitu ya. Mungkin kalau anak saya yang nomor 2 dia lebih banyak di organisasi, dia tidak ikut kami sewaktu kunjungan ke daerah-daerah. Baik,
ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama tentu bagaimana Tuhan menolong kami, memperlengkapi kami sebagai pasangan suami istri dan juga dalam membina anak-anak untuk hidup berorientasi kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami Cinlok, UPN Angkatan 91. Jadi mungkin diantara teman-teman, saya masih kecil atau jangan-jangan belum lahir kali ya, kami sudah kuliah. Dan pembinaan di kampus itu membekali kami untuk cinta Tuhan. Kemudian pembekalan melalui apa yang Perkantas sudah buat di dalam rumah tangga kami itu pun sungguh luar biasa. Di dalam persekutuan alumni juga KTA. Puji Tuhan, dari 18 pertemuan KTA kami hadir 17. Kami tidak hadir 1 kali karena Eben lahir dan besoknya KTA. Jadi saya tidak bisa meninggalkan kekasih hati. Ya, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, kami bersyukur Tuhan menaruh hatinya di dalam hati kami suami istri. Memang kalau kita sewaktu mahasiswa banyak idealisme, tetapi setelah kita menjadi alumni dan berkeluarga, idealisme itu harus diruntuhkan dan harus berbaur dengan pasangan kita. Terlebih diikat oleh kasih Tuhan melalui firman yang kami nikmati hari lepas hari. Tuhan menolong kami. Sungguh-sungguh kalau bukan Tuhan, ya di media sosial kita melihat ya, ada banyak rumah tangga berguguran, ada banyak problematika di dalam rumah tangga antar pasangan. Demikian juga problematika antara orang tua dan anak. Puji Tuhan, semata-mata karena kemurahan Tuhan. Kami menikmati waktu-waktu kebersamaan, bersaat teduh, berdiskusi, hari-hari libur kami pergunakan juga menjadi pelaku firman untuk melakukan pekabaran Injil bagi anak-anak kami. Kami orang tua mengambil waktu secara khusus, saya menyampaikan kepada anak laki-laki, istri menyampaikan kepada anak wanita. Mereka harus mengenal Kristus sedari dini dan Kristus harus hidup di dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan juga melalui apa yang Perkantas sudah kerjakan di dalam rumah tangga kami, hal itu membekali kami makin kuat dan makin kuat lagi. Sehingga kami bisa memahami isi hati Allah. Dan kami bisa meresponi isi hati Allah yang Tuhan taruh di dalam diri kami. Saat ini kalau pakaian kami beda, kami sudah mulai mengimplementasikan panggilan misi itu. Kami bersama dengan teman-teman membangun satu yayasan edukasi abdi negeri. Di mana kami berfokus kepada pendidikan anak-anak, khususnya anak-anak Tuhan yang berada di pelosok tanah air. Tuhan percayakan untuk tahun ini dua tempat. Yang pertama kami sudah lakukan di Desa Dangku, Sosok, Sanggau, Kalimantan Barat. Dan di sana kami sudah bermitra dengan gereja, kami bermitra dengan para fasilitator atau para pengajar. Kami berdoa agar anak-anak di pelosok itu bisa mengenal Tuhan, cinta Tuhan sungguh-sungguh, dan mereka pun berilmu pengetahuan yang baik. Puji Tuhan, di dalam tim Yayasan Edukasi Abdi Negeri di sana kami bergabung dengan para pendidik, para guru, dan di sana pun ada kepala sekolah dari sekolah yang tertua lah yang ada di Cina, yaitu Pahwa, dan juga ada guru-guru yang melatih Olimpiade Matematika. Mereka memiliki metode pengajaran yang advance dibandingkan yang saya lihat di sekolah-sekolah negeri. Kami juga bersyukur site yang kedua kami melakukan di Kodi, Habu Wondo di Sumba Barat Daya. Di sana teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, ekonomi mereka sungguh sangat minim. Bagaimana dengan ekonomi yang minim, mereka punya kemampuan pengetahuan yang baik. Mereka bisa cinta Tuhan, kenal Tuhan dengan baik. Untuk itulah puji Tuhan, Tuhan menaruh hatinya dalam
diri kami dan kami tergabung di dalam kelompok yayasan ini untuk membuat kurikulum. Kami mempersiapkan fasilitator dan juga mengevaluasi apa-apa yang bisa Tuhan buat bagi anak-anak Tuhan yang ada di pelosok. Puji Tuhan, kami bukan orang kaya, kami bukan orang berada, tapi Tuhan kirimkan mitra-mitra di mana kami menyodorkan untuk mereka menjadi orang tua asuh. Puji Tuhan juga, apa yang kami terima dari Tuhan dinikmati juga oleh Kasih, oleh Eben. Mereka sudah memiliki anak asuh di Sosok dan terakhir Eben di Sumba. Hal ini bagi saya orang tua bukan satu hal yang membuat terlalu sukacita, tetapi membuat hati saya terharu. Puji Tuhan, hatinya kami tangkap dan hati Tuhan juga ditangkap oleh anak-anak. Ya, tantangan kami dalam bermisi itu memang kami dari kecil ya, membawa anak-anak. Dari mulai 2 tahun, mereka ikut KTA pun dari usia Mikael dulu masih 2 tahun, belum ada Eben ya. Kami sudah melibatkan mereka di KTA, bahkan kami dorong mereka untuk retreat sendiri pun ada di gereja, mereka berangkat sendiri. Karena kami sehati sevisi, sehingga nggak ada yang ngelarang atau berat ya, kami saling mendukung. Nah, dengan itu kami waktu dulu ke Lampung, kami bawa ke Lampung anak-anak masih kecil, tapi mereka juga menikmati. Kemudian kami juga ke Sragen, bahkan juga ketika kami melakukan di kota juga melakukan pelayanan di kolong-kolong jembatan di Penjaringan. Dan puji Tuhan dari kesehatian kami ini kami boleh membawa anak-anak mengenal Tuhan dengan lebih dalam dan mereka boleh menikmati misi. Ya, himbauan kami untuk para single mungkin ya. Di sini untuk mencarilah pasangan yang sehati sevisi sehingga kita bisa menangkap mau Allah dan boleh melakukannya kepada keluarga kita. Itu menjadi suatu hal yang sangat terbantu di dalam keluarga kita. Ya, demikian dari kami. Mengenai tantangan lain, kenyamanan itu bisa mengubah komitmen kita, teman-teman yang Tuhan kasihi. Saya 25 tahun di IT perbankan, 10 tahun di posisi atas. Tuhan menaruh kerinduan yang begitu kuat. Dan saya harus ambil keputusan untuk retreat. Di April 2023, 3 April 2023, saya mengajukan resign. Saya keluar dari pekerjaan saya untuk bisa melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Saya harus pergi ke Sosok, saya harus pergi ke Sumba. Tidak mungkin ada kantor yang mengizinkan karyawannya cuti sedemikian panjang. Teman-teman, apa yang menjadi keputusan saya tidak harus teman-teman juga buat satu keputusan yang sama. Tuhan punya panggilan bagi saya secara spesifik dengan berbagai resiko. Tuhan juga tentu memiliki panggilan bagi teman-teman dengan resiko yang berbeda. Namun satu hal, jangan sampai kenyamanan kita itu membuat kita misorientasi dari panggilan misi Tuhan. Kami berdoa terus, kami mencoba menjadi teladan dan mencoba menjadi contoh bagi anak-anak untuk bisa menangkap hati Allah, yaitu mengasihi sesama dan menjadi berkat. Satu firman Tuhan dari Amsal pasal 22 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang pada jalan itu. Hati misi Allah yang sudah kita tangkap, kita perlu tularkan, turunkan kepada keturunan kita. Dengan cara mendidik mereka sedari dini, sedari muda. Agar pada masa tuanya pun api misi Allah itu terus bergelora. Kami mengakhiri kesaksian kami, kiranya menjadi berkat, dengan pujian
Ada hal mulia di hatiku, ku tahu itu darimu Tuhan. Tak bisa ku tolak atau ku hindari, hanya taat mendengar suaramu. Kuatkanku, teguhkanku, menjangkau jiwa, mengemban misimu. Walau tantangan rintangan di sekelilingku tak tergoyahkan, ku tahu kau sertaku. Ini belum ada di toko manapun. CD-nya pun belum dibuat, tapi ada di salah satu channel YouTube kami, dan syair lagu ini dibuat oleh salah satu tim edukasi Abdi Negeri. Kiranya pujian ini memberkati kita untuk memiliki hati misi bagi keluarga yang berorientasi kepada Allah. Ada hal mulia di hatiku, ku tahu itu darimu Tuhan. Tak bisa ku tolak atau ku hindari, hanya taat mendengar suaramu. Kuatkanku, teguhkanku, menjangkau jiwa, mengemban misimu. Walau tantangan, rintangan di sekelilingku tak tergoyahkan, ku tahu kau sertaku. Hal mulia di hatiku, ku tahu itu darimu Tuhan. Tak bisa ku tolak atau ku hindari, hanya taat mendengar suaramu. Kuatkanku, teguhkanku, menjangkau jiwa, mengemban misimu. Walau tantangan, rintangan di sekelilingku tak tergoyahkan, ku tahu kau sertaku. Tak tergoyahkan, ku tahu kau sertaku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih abang dan kakak serta adik-adik yang luar biasa sharing dan memberkati kita semua di tempat ini. Minta kesediaan Bang Eli Yunus bisa ke depan Bang, kita doakan keluarga Bang Parulian dan kakak dan adik-adik. Salah satu yang indah dan dinanti-nantikan di KTA ialah salah satunya adalah sharing dari kakak-kakak alumni. Karena mendaratkan firman yang tinggi itu kemudian kita lihat dari kehidupan dan teladan alumni yang di-sharingkan. Dan itu memberkati. Minta kesediaan Bang Eli mendoakan keluarga abang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk satu kesaksian dari keluarga Bang Parulian. Bersama istri dan 3 anak mereka yang saat ini kami telah menyaksikan bagaimana Tuhan hadir sejak awal di dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka membangun keluarga dengan segala perjuangan bersama-sama dengan Tuhan. Dan di dalam pembangunan itu mereka terus juga memikirkan apa yang menjadi panggilan mereka untuk mereka kerjakan yang Tuhan percayakan. Dari kacamata dunia mereka memutuskan untuk pensiun dini. Itu menjadi satu hal yang sangat disayangkan. Tetapi ketika mereka melihat panggilan dan visi Tuhan bagi kehidupan keluarga ini, maka mereka melihat jauh lebih penting bagaimana keputusan Tuhan menjadi keputusan bagi mereka.
Terima kasih untuk satu keluarga boleh menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Dalam babak kehidupan mulai beberapa waktu yang lalu. Yang diawali dengan berbagai pergumulan doa, diskusi bersama-sama dengan kami. Akhirnya mereka boleh melihat apa yang Tuhan lihat. Mereka mau kerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan melalui kehidupan mereka. Dan di dalam anugerah Tuhan bersama dengan kami semua yang ada di sini, kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya keputusan yang telah Tuhan buat untuk mereka lakukan, itu menjadi sebuah hal yang sungguh-sungguh memperkenankan hatimu. Dan ketika hal itu menjadi sebuah keputusan Tuhan dan keputusan mereka, Engkau hadir Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memelihara visi beban mereka. Dan pelayanan yang saat ini sedang mereka kerjakan khususnya di wilayah Indonesia Timur dan juga beberapa daerah di Jakarta. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga Bang Parulian. Biarlah Tuhan yang akan memelihara hidup mereka, kerohanian mereka dari waktu ke waktu. Sehingga itu menjadi kekuatan yang tidak pernah habis. Ketika mereka mengalami pergumulan, kesulitan demi kesulitan yang kami tidak tahu. Dan mungkin tidak ada orang yang mengerti, yang bisa menolong. Ada satu pribadi yang sudah teruji untuk memelihara kehidupan keluarga hamba-Mu ini dan juga menyediakan segala apa yang mereka perlukan. Tuhan, dari kesaksian mereka, kiranya Engkau berbicara kepada kami juga, setiap kami yang ada di sini, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Kiranya kami boleh menangkap misi-Mu bagi kehidupan kami dan keluarga kami. Kami melihat misi Tuhan untuk Tuhan yang begitu mencintai kami dekat kepadamu. Kami dekat bergaul dengan Engkau dari waktu ke waktu. Sehingga dari sana kami boleh mengenal isi hati-Mu. Apa yang akan kami kerjakan di dalam hidup kami yang sementara di dunia ini. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami semua yang ada di sini menikmati kehadiran Tuhan melalui kesaksian daripada keluarga Bang Parulian. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan keluarga ini dan keluarga kami, semua kami yang ada di sini. Amin. Ya, keluarga bermisi bagi Allah, berorientasi yang hanya memusatkan Allah sebagai satu-satunya di dalam kehidupan keluarga. Nah, kalau bicara tentang keluarga, keluarga tidak akan terjadi kalau tidak ada pernikahan, ya kan? Harus menikah dulu kan begitu ya. Jadi baru ada dua orang mengikat janji setia sampai akhir, mengikut Tuhan, melayani Tuhan seumur hidup begitu. Kemudian ada anak-anak yang lahir. Ada pernikahan yang harus dilalui. Jadi tadi kakak juga ada pesan sponsor ya. Carilah yang satu visi, ya kan, yang sama-sama memusatkan Allah dalam hidupnya. Sehingga KTA ini menjadi satu momen yang penting untuk diikuti oleh alumni-alumni single. Kan ada Kapita Selektanya juga khusus ya. Untuk bisa melihat satu dengan yang lain gitu ya. Siapa tahu ada yang mengikuti generasi-generasi pasutri hasil KTA kan, yang angkat tangan nih yang hasil KTA. Itu ada kipar saya di atas ada dada tuh ya. Coba yang hasil KTA dari sini siapa aja? Ada selain dari yang saya tahu di belakang sudah ada tuh Nesya dan Denny, ada lagi yang iya betul kami bertemu dengan pasanganku di KTA. Oh gak ada yang hadir tapi banyak loh ya. Jangan salah ya. Jadi dalam KTA ini kita bisa melihat satu visi, satu arah gitu ya. Oh iya, ternyata dia masih single ya gitu ya kan. Oke, kita bersyukur bahwa mukjizat yang pertama yang Tuhan adakan di tengah-tengah dunia juga adalah di dalam sebuah pernikahan. Dan itulah yang nanti Bang Tadius akan bagikan kepada kita dalam Yohanes 2. Bagaimana kemudian Allah memberkati, Allah mengadakan mukjizat pertama di dalam sebuah pernikahan dan betapa pentingnya pernikahan menghasilkan keluarga-keluarga yang bermisi, keluarga-keluarga yang kemudian terus memuliakan Allah. Mari kita persiapkan hati kita untuk firman yang akan diberitakan dengan terus mengatakan, Tuhan, bersama keluargaku aku mau terus melayani Tuhan. Terus melayani Tuhan apapun yang terjadi. Mari kita naikkan lagu ini.
bersama keluargaku. Kami datang ke hadirat-Mu. Dalam satu kasih, dengan bersehari, berjanji setia sampai akhir. Berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Yesus, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluarga melayani Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Selamat pagi. Ya, tadi istri saya kali dia bilang bahwa enak ya, senang ya lihat wajah-wajah alumni yang udah lama gak kelihatan. Gitu, saya mengaminkan. Jadi izinkan saya melihat sekalian sebentar dan menikmati bisa sudah lama gak ketemu soalnya ya. Baik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa, kita minta sekali lagi Tuhan akan memimpin kita. Bapak, sungguh bersyukur di pagi ini kami dapat menikmati hawa yang sejuk dan juga cuaca yang indah, yang cerah untuk kami bersama-sama di tempat terbuka ini merenungkan sebagian dari firman Tuhan dan juga ingin menghidupinya dalam kehidupan kami. Tuhan sertailah hamba-Mu yang dengan segala keterbatasannya boleh menyampaikan apa yang Kau kehendaki untuk setiap kami. Kuasa Roh Kudus kiranya menyertainya dan mengurapinya. Segala hormat puji kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya udah kebiasaan khotbah pakai PowerPoint, kalau nggak ada PowerPoint sedikit bingung. Dan juga saya agak lupa bahwa hari ini ibadahnya terbuka sehingga saya nggak print gitu ya. Jadi hanya mengandalkan handphone ini untuk materi saya, catatan saya. Tapi panitia tadi udah minta juga supaya PowerPoint saya dikirim ke teman-teman, ke WA teman-teman. Jadi kalian bisa ikutin, mudah-mudahan ya bisa ikutin dengan baik. Ya, firman Tuhan yang kita akan renungkan pagi ini atau yang kita akan pelajari adalah dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 12. Kalau teman-teman bisa buka Alkitab, mungkin kita baca bergantian ya. Saya baca yang ganjil, teman-teman baca yang genap. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka
kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata padanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi Ibu Yesus berkata pada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata pada pelayan-pelayan itu, isilah tempat-tempat itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang sendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawa. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata padanya, setiap orang menggunakan anggur yang baik dahulu dan sudah orang tua minum barulah yang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Kita baca sama-sama ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tema hari ini tentang keluarga. Jadi saya lihat Anwar Chen tadi malam bicara yang lain, tapi yang bicara keluarga hanya di sesi 3 ini tentang keluarga. Kalau kita baca Alkitab, saudara, maka kita lihat perintah pertama adalah juga untuk keluarga. Tentu bukan cuma keluarga ya. Misalnya ditulis di situ, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah. Jadi berkeluarga dan menikah, kurang lebih gitu. Berkeluarga dan bekerja, ya menikah dan bekerja ya. Jadi kurang lebih itu yang perintah pertama, yaitu supaya mereka beranak cucu, ya membangun keluarga, tentu melalui pernikahan dan seterusnya kalau sekarang. Dan mujizat pertama, mujizat ini di sini tulis tanda pertama memang ada penjelasan lah apa itu tanda dan mujizat, kenapa pakai tanda gitu, kenapa nggak pakai mujizat. Tanda itu menunjukkan pada sesuatu biasanya gitu, tanda ya. Jadi ini yang dipakai di sini, tanda. Kalau kita baca ayat 11, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Jadi ada 7 tanda, kalau mau baca Yohanes itu ada 7 tanda. Ada yang bilang 8 ya, itu terserah bagaimana menghitungnya gitu. Jadi ada yang 7 tanda sampai misal kebangkitan Lazarus, itu juga salah satu tanda. Jadi kebanyakan tanda-tanda itu adalah dalam bentuk mujizat-mujizat yang dilakukan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan keluarga, saudara, tentu kita juga tahu bahwa keluarga itu adalah nukleus dari satu masyarakat. Bahkan merupakan inti dari satu ataupun pembentukan negara itu juga dari keluarga-keluarga gitu. Gereja juga dari keluarga-keluarga gitu. Jadi keluarga itu sangat penting. Kalau keluarganya baik, maka negaranya juga bagus sekali gitu. Kita lihat Jepang misalnya, mungkin kita bisa bilang negara Jepang bagus karena pembentukannya dari keluarga gitu. Jerman juga sama, misalnya dari keluarga. Jadi sekarang iblis bekerja keras untuk menghancurkan keluarga. Sebab kalau keluarganya berantakan, masyarakat juga berantakan, negaranya juga akan kacau. Iya kan? Jadi semua pembentukan karakter, pembentukan nilai-nilai di dalam keluarga. Kalau dalam keluarga aja udah kacau, kita lihat sekarang yang dihantam di masyarakat modern adalah pernikahan. Pernikahan dihantam cerai. Nah sekarang anak-anak dibesarkan dalam keluarga yang absent father, nggak punya orang tua atau nggak punya ayah. Ya kan, cuman ibu, single parent. Atau dibesarkan oleh bapaknya, tapi nggak ada ibunya. Kebayang nggak bagaimana anak itu dibesarkan dan bagaimana pemahamannya tentang keluarga dan seterusnya. Jadi itu akan makin lama makin susah gitu, makin berat gitu ya negara itu akan. Jadi negara yang keluarganya bagus, yang solid keluarganya, karena di keluarga kita belajar misalnya saling menghormati. Ya kan, orang tua akan bilang, oh itu kan adikmu, kamu harus sayang sama dia, harus hormati dia, dan seterusnya di keluarga. Di keluarga juga kita belajar tentang saling mengampuni. Ya kan, minta maaf dong sama kakak, dan seterusnya. Kita ajarkan semua itu. Nilai-nilai yang penting di dalam masyarakat, saudara. Jadi keluarga itu penting banget. Kalau keluarga hancur, maka masyarakat juga akan terganggu gitu ya kan. Itu salah satu. Nah, kita juga lihat bahwa hari ini kita lihat bahwa Yesus melakukan mujizat pertama itu atau tanda pertama atau mujizat pertama yang ditulis di Yohanes itu di pernikahan.
atau yang nantinya pernikahannya akan membentuk keluarga atau di keluarga. Banyak orang berpikir, kok aneh ya, agak nyeleneh gitu ya. Kenapa mujizat pertama kok keluarga, kok kayak nggak penting banget gitu di pernikahan lagi kayak gitu. Ya kan biasanya di pernikahan itu kalian tahu ya kalau diundang nyanyi singer di pernikahan tuh paling nggak dilihat gitu ya kan. Karena semua orang sibuk ngobrol, sibuk makan. Jadi itu paling, tapi perlu. Jadi memang itu membuat suasana meriah tapi paling nggak bahkan habis nyanyi nggak ditepuin tangan dan seterusnya. Jadi kurang gitu menjadi center stage lah ya, kurang menjadi. Jadi kenapa Yesus melakukan itu di keluarga gitu, itu menjadi pertanyaan gitu kan. Tapi dari sini mungkin kita bisa lihat bahwa buat Tuhan keluarga itu penting gitu. Itu yang mau sampaikan, salah satu message yang mau disampaikan bahwa keluarga itu penting buat Tuhan. Makanya Tuhan melakukan mujizat pertamanya di keluarga gitu. Dan di zaman dulu saudara, perkawinan pada waktu itu agak berbeda dengan sekarang ya. Kalau sekarang ini hidup tuh udah macam-macam gitu. Kalau zaman itu yang pesta yang paling besar itu di keluarga gitu. Jadi kalau ada orang bikin pernikahan itu bisa satu desa datang tuh gitu. Jadi satu desa atau kalau kotanya kecil satu kota tuh bisa datang gitu. Jadi ramai sekali. Dan biasanya pernikahan mereka 7 hari saudara. Kebayang nggak 7 hari? Jadi kan semua bisa datang itu ya kan. Itu luar biasa gitu. Dan menu utama bukan babi, bukan bukan menu utama ya tentu bisa ada makanan yang lain-lain, tapi yang nggak boleh nggak itu anggur. Itu yang paling penting. Jadi anggur itu simbol kemeriahan, simbol kenikmatan, simbol kegembiraan, itu anggur. Jadi anggur itu penting. Jadi kalau anggur tuh mereka biasa di sini dibilang kalau dibaca ayat 10 sesudah orang puas, sebenarnya itu juga bisa terjemahkan sesudah orang mabuk. Jadi mereka minum sampai mabuk. Jadi kalau mereka udah mabuk, dikeluarkan lagi yang berikutnya tuh nggak perlu yang bagus-bagus lagi, kan udah mabuk kan. Kalau udah mabuk kan nggak berasa lagi, yang mau jelek pun jadi biasanya lebih murah itu dikeluarkan belakang. Makanya si tukang dia tuh kayak pemimpin pesta itu mengatakan, kamu kok aneh gitu, kamu kok yang berarti yang pertama masih kalah ya dari yang kedua. Yang kedua lebih bagus dari yang pertama gitu. Jadi agak nggak lazim gitu ya kan. Sehingga itu yang membuat pemimpin pestanya mengatakan hal seperti itu gitu. Jadi itu salah satu yang kita perlu tahu. Jadi pada waktu itu memang ya apalagi desa ya waktu itu mungkin nggak ada lah, dia nggak ada Dufan, nggak ada yang besar-besar, nggak ada HUT RI yang besar gitu, pesta-pesta besar nggak ada. Jadi kalau yang pesta yang paling besar yang dinanti-nantikan orang ya pesta nikah itu. Jadi bisa banyak orang. Kalau foto-foto yang saya lihat, gambar-gambar yang digambar, itu mungkin mereka bahkan pestanya juga pakai tempat-tempat terbuka seperti ini. Kadang-kadang kalau rumah kan mungkin nggak muat ya kan. Jadi pakai tempat-tempat yang khusus gitu untuk pesta pernikahan mereka gitu. Lalu Kana saudara, ini kan tentang perkawinan, judulnya perkawinan di Kana. Kana itu kota kecil, bahkan mungkin desa di Galilea. Dalam beberapa tafsiran mereka uncertain, nggak pasti di mana itu Kana. Walaupun ada sih kalau di beberapa peta yang diberikan Kana itu ada gitu. Tapi orang bisa bilang Kana itu dekat Nazaret kurang lebih. Tapi persisnya di mana nggak tahu. Ya kalau di peta-peta dicoba dibikin di situ gitu. Tapi apakah itu benar atau enggak juga nggak ada yang tahu. Karena itu bukan kota yang besar yang mungkin ada peninggalan sesuatu yang besar gitu. Kalau sekarang ada gambar gereja dan ada pernikahan di Kana gitu, gereja gitu, dan dibuat Kana gitu, itu mah untuk tujuan turis. Ya kan, turis-turis bikinlah macam-macam. Ya sama kayak kalian pergi ke Belitung lihat Laskar Pelangi kan masih ada sekolahnya. Sekolah itu kan tempatnya udah beda. Yang replikanya itu, ya kan, sebab seharusnya replika yang sungguhnya udah hilang soalnya sekolahnya. Sehingga dipindah replika, tapi replikanya nggak di tempat yang itu, tempat yang lain gitu, ya kan. Jadi kayak gitulah yang sering terjadi sekarang ini karena demi untuk menjadi turis ataupun menjadi history saja ada gambarnya. Lalu kita bisa lihat juga yang kita tahu bahwa Kana itu ada tempatnya Nathanael dan Filipus, ya itu tempat Nathanael dan Filipus di situ.
Dan yang menarik saudara dari ayat 1 dan ayat 2 mengatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan. Jadi Yesus dan murid-muridnya. Menarik ya, Yesus dan murid-muridnya. Bukan cuma Yesus sendiri, tapi juga murid-muridnya diundang ke perkawinan. Itu kalau kita gali lebih jauh, kita akan lihat sebenarnya kenapa sampai diundang murid-muridnya juga gitu ya. Yang berikutnya kita akan lihat tentang krisis. Jadi terjadilah krisis. Di ayat 3 kalau kita baca bahwa ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata gitu ya. Ibu Yesus berkata kepada Yesus gitu. Jadi Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kalau sekarang kalian ke tempat pesta kehabisan makan, kita lumrah aja betul ya. Biasanya ya gue telat sih datangnya gitu nggak. Jadi kalau datangnya telat terus kehabisan makan, Anda nggak ngamuk-ngamuk betul nggak? Dan juga Anda nggak bilang, wah kok tuan rumahnya kurang bagus gitu ya kan. Anda ngomel, Anda sekota jadi misalnya ngomong bahwa tuan rumahnya kurang baik lah gitu. Tapi waktu zaman itu saudara, paling tidak nggak boleh sampai nggak punya anggur gitu. Kalau sampai kehabisan anggur, itu aib tuh buat keluarga dan pengantin. Dan aibnya bisa lama gitu. Ya bukan cuma seminggu gitu. Tapi bisa lama diingat orang bahwa pernikahan dia ya yang kehabisan anggur gitu ya kan. Jadi dianggap tuh buruk sekali gitu. Karena itu hal ini menjadi krisis yang besar. Bukan something yang small gitu ya kan. Yang sekarang mungkin kita nggak ngalamin gitu. Karena di zaman itu in this culture dibilang ya. In this culture and era, poor hospitality was a serious affront. And running out of wine would have spelled disaster, saudara. Spell disaster for hosting family, untuk keluarga yang melakukan pernikahan itu. Jadi ini satu hal yang serius buat mereka gitu. Nah berikutnya saudara kita akan lihat bagaimana selanjutnya yaitu jawab ayat 5. Ayat 4 Yesus berkata menjawab Maria, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata pada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi dia bilang, jadi walaupun Yesus mengatakan saatnya belum tiba, dan ya, jadi Yesus sepertinya keberatan, atau Yesus seperti relaktan, atau Yesus merasa waktunya belum tiba. Tapi Maria saudara nggak berhenti. Ya, dia tetap bilang sama pelayan-pelayan, apa yang dia katakan, lakukan itu. Itu menunjukkan apa? Maria beriman pada Yesus. Betul nggak? He believe bahwa Yesus, kalau Yesus, dia nggak maksa Yesus. Dia nggak maksa. Dia cuma bilang kalau Yesus sampai melakukan sesuatu, pelayan-pelayan itu disuruh turuti gitu ya. Dan betul kan setelah itu, jadi ini menarik saudara. Bagaimana imannya Maria bisa merubah waktunya Yesus. Kan Yesus bilang belum waktunya, betul nggak? Tapi kok Yesus sekarang lakukan, berarti iman bisa merubah waktu Yesus. Dari yang belum jadi now gitu. Dari yang seharusnya belum now jadi now gitu. Jadi sekarang. Jadi itu menarik untuk kita lihat bagaimana iman itu penting saudara ya. Jadi dan berikutnya saudara kita bisa lihat lagi apa yang terjadi setelah itu saudara. Yaitu bahwa mujizat terjadi. Ya, jadi air menjadi anggur. Jadi waktu Yesus bilang bahwa isilah tempat-tempat itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu Yesus berkata pada mereka, sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun bawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur. Jadi air telah menjadi anggur. Bahkan anggur yang dibuat ini, yang di mujizat ini lebih enak dari yang sebelumnya. Sampai pemimpin pesta bilang, kamu mengkeep yang baik justru yang di belakang gitu. Yang depan kurang baik seolah-olah. Ya, depan mungkin baik, tapi ini lebih baik lagi. Mungkin seolah seperti itu. Dan saudara, kelihatan sederhana mujizat ini. Hanya merubah air menjadi anggur. Tapi pertanyaan saya, sampai sekarang ada nggak ya orang mampu membuat air jadi anggur? Masukin air ke botol aqua terus tahu-taunya jadi anggur gitu. Kan kita bisa untung besar ya kalau jual itu ya kan. Sampai sekarang belum ada saudara. Menunjukkan bahwa it's not easy.
Walaupun teknologi begitu maju, ilmu kimia begitu hebat, tapi sampai sekarang orang belum mampu membuat anggur yang benar-benar, kalau yang anggur-anggur KW sih banyak ya. Tapi ini anggur yang benar-benar tesnya beda ya. Jadi ini satu mujizat yang tetap enggak mudah dibuat ya. Nah, ayat 11 Saudara dibukakan tentang tujuan Yesus melakukan itu. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi menarik Saudara kalau kita bisa lihat bagaimana tujuan dari mujizat ini Yesus lakukan, ada tujuannya. Jadi Yesus melakukan mujizat itu bukan hanya sekedar show off, bahwa dia Tuhan, dia bisa melakukan sesuatu, enggak, tapi dia punya tujuan gitu. Nah, tujuannya untuk menyatakan kemuliaannya, dan tujuannya supaya murid-murid, karena kita tahu Yohanes 2 ini baru pindah dari Yohanes 1. Yohanes 1 kalau kita baca tentang perekrutan murid-murid. Dan memang kita nggak tahu di sini kalau dibilang murid-murid bukan 12 murid, belum. Mungkin cuma 5 muridnya, mungkin cuma 6, belum 11, belum 12, belum. Jadi mungkin cuma 5 atau 6. Jadi baru awal dia merekrut murid. Jadi ini baru berapa orang, termasuk mungkin Nathanael, termasuk Filipus, termasuk Petrus, ya berapa orang yang direkrut oleh Yesus gitu untuk mengikuti Yesus. Jadi mujizat ini penting. Jadi mujizat ini juga Yesus tidak tujukan kepada pengantin, bahkan mungkin kepada yang lain gitu, enggak. Tapi hanya pada murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi untuk menguatkan murid-murid tentang siapa dia. Ya, tentang dia, kemuliaannya. Kemuliaan dia sebagai Allah. Kemuliaan dia sebagai Mesias, Saudara. Jadi itu yang ditujukan kepada. Nah, the purpose of Jesus sign is to inspire belief. Ya, so inspire belief gitu. Nah, supaya hidup kita kalau udah lihat kemuliaannya Saudara, supaya hati kita dan pikiran kita berorientasi kepada Dia, tertuju pada Dia yang lebih mulia dari apa adanya, dari apa yang lainnya. Ya, karena Dia menyatakan kemuliaannya sehingga kita akhirnya percaya pada Dia. Akhirnya kita tertuju kepada Tuhan, berorientasi kepada Tuhan. Itu topik kita hari ini juga ya. Nah, kita bisa lihat di sini tentang teladan pengantin, Saudara, bahwa pengantin mengundang Yesus dan murid-muridnya. Andaikan cuman Yesus datang, mungkin Yesus tidak tertarik membuat mujizat itu karena tidak ada murid-muridnya. Tapi karena ada murid-muridnya, Yesus mau melakukan itu demi murid-muridnya, tidak hanya demi pengantin gitu. Tentu dia juga mengasihi pernikahan, dia juga ingin menolong pernikahan, tapi maknanya akan beda gitu jika dia melakukannya di depan murid-muridnya. Jadi dengan mengundang murid-muridnya itu suatu yang luar biasa ya, bagaimana berkatnya yang mereka lakukan gitu, yang mereka alami. Lalu teladan Maria yang luar biasa juga ya, bagaimana Maria berbuat sesuatu, dia menyampaikan pada Yesus supaya Yesus menolong gitu. Atau Yesus berbuat sesuatu untuk menolong krisis yang terjadi. Dan ia tidak marah waktu Yesus berkata padanya perempuan. Kalau kalian tahu ya. Jadi sebenarnya kalau di bahasa Indonesia ditulis itu tentang ibu. Masih ya mungkin bahasa Indonesia karena takut nih. Mungkin ya lalu terjemahkan ibu gitu. Tapi aslinya bukan ibu. Ya aslinya perempuan. Woman gitu. Dan woman secara general. Jadi seolah dia nggak mengakui dia tuh ibunya gitu. Dia bilang perempuan gitu. Apa yang kau mau dariku perempuan? Gitu loh. Ya seorang perempuan yang seolah-olah kamu tuh wanita pada umumnya, bukan ibuku gitu. Tentu sepintas kita baca, yes kurang ajar banget ya. Nggak menghormati ibunya. Ya kan, apalagi kalau inang-inang dari Sumatera Utara ngamuk itu ya. Kalau nggak tahu diri gitu ya, yang melahirkan kamu cuma satu loh. Ya tuh dan seterusnya. Tapi Saudara, dia mau mengingatkan kepada Maria bahwa dia sebenarnya adalah Tuhannya, bukan cuman anaknya. Ya kan, dia anak yang dititip tapi dia sebenarnya adalah Tuhannya. Karena itu dia bilang ibu gitu ya kan. Karena dia minta jangan seperti minta kamu ibu minta kepada aku anak gitu. Tapi engkau ibu meminta aku sebagai Tuhan. Gitu ya kan, kira-kira seperti itulah.
pemahamannya sehingga kita. Tapi yang kata-kata perempuan di sini tidak berarti merendahkan, enggak. Kata perempuan di situ cukup terhormat, panggilan umum perempuan gitu, ya kan. Jadi apa yang kau kehendaki dariku perempuan itu, Yesus berkata itu dengan dalam beberapa occasion dan dalam sikap hormat, tidak dalam sikap merendahkan Maria gitu ya kan. Jadi Maria teladannya bagus sekali gitu. Ya, dan ia tetap beriman walaupun dia udah dikatakan seperti itu, dia sadar, iya, aku bukan ibunya semata, tapi aku cuma dipakai Tuhan untuk melahirkan yang menjadi Tuhan gitu ya kan. Dan dia adalah Tuhanku gitu. Karena itu dia tetap beriman kepada Yesus. Atau dia makin beriman pada Yesus. Bahwa dia sadar bahwa Yesus bukan cuma anaknya. Tapi Yesus itu adalah Tuhannya gitu ya. Sehingga dia tidak memaksa. Dia mengakui kedaulatan Tuhan dan dia tidak memaksa. Dia cuma bilang sama pelayan, apa yang dikatakan padamu, buatlah itu. Itu yang disampaikan. Nah, sebagai kesimpulan, saudara, mujizat ini terjadi dan krisis teratasi karena dua hal. Pertama, karena pengantin itu mengundang Yesus dan murid-muridnya. Kalau nggak ada Yesus diundang, nggak ada mujizat ini. Mereka akan alami krisis ini dan mereka akan alami aib yang cukup panjang. Tapi karena mereka mengundang Yesus ke dalam pernikahan mereka, maka krisis itu teratasi gitu. Dan yang kedua, hal ini terjadi, krisis ini teratasi karena Maria beriman kepada keilahian Yesus, ketuhanan Yesus, bahwa Yesus Tuhan. Yesus bukan cuma manusia yang lemah, tapi dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang mampu mengubah air menjadi anggur gitu ya. Jadi dua hal yang penting kita pelajari di sini. Jika kita, keluarga kita mengundang Yesus dalam hidup kita, dalam keluarga kita, maka kita juga akan ngalamin pertolongan-pertolongan Tuhan, bahkan mujizat-mujizat Tuhan di dalam keluarga kita. Ya, jika kita mengundang Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam karir kita, kita juga akan mengalami Tuhan yang menolong kita, memimpin karir kita, pekerjaan kita. Jika kita beriman kepada Tuhan waktu menghadapi krisis di dalam hidup kita, kita juga akan mengalami bagaimana Tuhan akhirnya berbuat sesuatu untuk kita, seperti Ia perbuat juga untuk pengantin ataupun keluarga pengantin yang mengalami krisis gitu. Jadi ini membuat kita dari Yohanes 2 ini menolong kita untuk menyadari bahwa tanda dibuat Yesus ini adalah untuk supaya kita berorientasi kepada Yesus, bukan berorientasi kepada krisis. Ya kan? Biasanya kita menghadapi krisis dalam kehidupan, kita berorientasi pada krisis. Kita langsung khawatir, kita langsung bingung, kita langsung panik menghadapi krisis, betul nggak? Kita nggak berorientasi pada Tuhan, kita nggak datang kepada Tuhan gitu dalam menghadapi krisis di dalam hidup kita. Tapi seharusnya seperti Maria, saudara. Ya kan, waktu kehabisan anggur dia nggak panik, saudara, nggak mikirin apa, tapi langsung berorientasi pada Yesus yang adalah Tuhan, yang mampu melakukan sesuatu untuk menolong mereka, saudara. Dialah yang Allah yang mampu mengubah air yang tawar menjadi anggur yang manis. Dia juga yang dapat mengubah pernikahan yang hambar menjadi pernikahan yang mesra. Berkobar kembali. Ia mampu mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Katanya anggur yang dibuat 6 tempayan itu berlimpah. Bisa dimakan ratusan orang, dibilang gitu, diminum ratusan orang. Jadi berlimpah itu. Dari kehabisan anggur, kekurangan anggur, akhirnya berlimpah anggurnya, saudara. Iya. Dari mengubah hidup yang krisis, saudara, menjadi eksis sekarang. Ya, jadi eksis. Mengubah yang meaningless jadi meaningful. Mengubah hidup kita yang mungkin merasa sia-sia, pekerjaan sia-sia menjadi berarti itu, menjadi bernilai. Jadi itu satu hal, berorientasi pada Allah akan banyak hal yang bisa terjadi. Berorientasi pada Allah tentu melalui kehidupan doa dan solitude kita seperti Daniel, saudara. Ya. Berorientasi Allah juga berarti hidup bersukacita senantiasa, tetap berdoa, selalu mengucap syukur,
Ya. Dan kita lakukan itu semua dalam kehidupan kita berkeluarga, saudara. Jadi kita selalu bersukacita dalam kehidupan berkeluarga. Berorientasi pada Allah juga berarti kita mencari kehendak-Nya. Ya, mencari kehendak-Nya dalam memilih pasangan hidup. Mencari kehendak-Nya dalam memilih karir kita atau pekerjaan kita. Tempat tinggal kita, tempat kerja kita, studi anak-anak kita. Memilih gaya hidup kita. Kita mencari kehendak Tuhan. Selalu mengutamakan Allah dalam keluarga kita, dalam relasi suami istri. Ya kan, seringkali kan relasi suami istri problem karena kita lebih mengutamakan diri kita. Keegoan kita. Coba kalau kita utamakan kehendak Tuhan, mungkin akan berbeda. Ya, jadi penting sekali untuk mengutamakan Allah di dalam relasi suami istri. Dalam membesarkan anak-anak, kita juga sangat membutuhkan Tuhan ya. Dalam memakai uang, saudara, kita harus mengutamakan Tuhan. Ya. Sehingga kalau tadi kita dengar Bang Parulian dengan misinya, saudara, itu membutuhkan uang. Ya, kalau kita semua bisa menyisihkan uang dan membantu pelayanan misi, saudara, mungkin pelayanan misi bisa menjadi berkat yang lebih besar, gitu ya kan. Itu penting gitu. Bukan berorientasi pada kehendak kita atau kebutuhan kita atau hanya kepentingan kita semata, saudara, itu yang problem ya. Tuhan mampu kok penuhi kebutuhan kita, saudara. Kita memang punya banyak kebutuhan. Pernikahan membutuhkan kemesraan. Dan seringkali kita udah nggak mesra. Baru nikah mesra, saudara. Tapi mungkin lama hilang mesranya. Nggak harmonis, nggak intim, nggak memberi kepuasan. Tuhan mampu. Seperti Tuhan mampu merubah air menjadi anggur, saudara. Dia bisa merubah pernikahan kita yang tidak memuaskan menjadi memuaskan. Gitu ya. Pernikahan yang memuaskan. Yang kita syukuri dalam hidup kita. Dia juga mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, saudara. Untuk menghasilkan anak-anak yang baik, yang takut akan Tuhan. Keturunan ilahi, yang pertobatan dan lahir baru hanya Tuhan yang bisa. Kita hanya berdoa, kita hanya memberikan keteladanan pada anak kita. Tapi Tuhanlah yang bisa melakukan itu dalam anak-anak kita, saudara. Saya nggak kebayang waktu anak-anak saya belum lahir baru, belum hidup baru, saudara. Nggak kebayang. Saya sama Chris, anak kami yang pertama, saudara, itu kerjaan berantem. Gitu. Emosional terus, saudara. Konflik terus kami. Cukup berat, ya. Saya menghindari akhirnya. Saya daripada berantem, setiap kali ngomong berantem. Setiap kali ngomong dilawan, gitu ya kan. Itu luar biasa. Jadi iblis beria-ria dalam keluarga kami gitu. Kami akhirnya merasa Tuhan hanya Engkaulah yang bisa merubah hatinya. Kami nggak bisa. Dan berdoa banyak. Berdoa puasa untuk anak kami. Dan puji Tuhan, dia mengalami perubahan hidupnya. Mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Berubah. Luar biasa saudara perubahannya. Ya. Bagaimana Tuhan bekerja itu rahasia Tuhan. Ya, tapi kita berdoa, kita berikan teladan kepada mereka. Ya, itu penting. Tuhan juga yang akan mencukupkan biaya hidup kita untuk papan, sandang, pangan, transportasi, komunikasi, studi anak-anak, studi lanjut. Tuhan cukupkan kalau kita mengutamakan Tuhan, saudara. Itu penting. Seringkali waktu kita memikirkan anak-anak sekolah, kita nggak mengutamakan Tuhan. Kita lebih mengutamakan gengsi. Masa sih kita udah levelnya gini, anak kita sekolah di sekolah negeri yang kayak gitu. Ya kan, sekolah unggulan dong, misal gitu. Tapi semua sekolah-sekolah, saudara, semuanya duit. Dan kadang-kadang masuk TK pun uang sekolahnya lebih mahal dari masuk perguruan tinggi. Kan gak kebayang kan, yang ngajar itu bukan profesor, tapi lebih mahal biayanya, betul gak? Gak make sense banyak, tapi itulah dunia, saudara. Dia tawarkan, ada, itu kita kalau sering lihat, kadang-kadang berapa teman alumni, saudara, mereka berhenti itu dari IG, dari banyak medsos, karena apa? Mereka bilang, aduh lihat itu bikin kita stres. Lihat teman-teman yang anaknya baru TK graduation, keren banget sih. Iya kan, TK graduation loh saudara, kayak graduation perguruan tinggi. Dulu saya sampai SMA aja nggak ada graduation, iya kan. Graduation hanya di S1, betul nggak? Tapi sekarang TK udah ada graduation. Dan keren lagi graduationnya. Nah itu semua duit saudara. Itu semua di-create supaya kalian mau masuk ke sekolah itu. Jadi
Jangan ikuti dunia, saudara. Ya, cari kehendak Tuhan, utamakan kehendak Tuhan. Itu lebih penting gitu ya kan. Tuhan juga yang mampu membentuk karakter kita, karakter anak-anak kita, saudara, karakter pasangan kita. Tuhanlah yang bisa. Ya, jadi utamakanlah Tuhan dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita. Seperti yang kita baca dari Yohanes 2 ini, saudara, bagaimana Tuhan memberkati pernikahan kalau kita mengundang Tuhan ke dalam keluarga kita. Bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan pada waktu kita beriman kepada Dia. Tidak mengandalkan kekuatan dan kehebatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, sungguh bersyukur pagi ini Tuhan kami dapat merenungkan sebagian dari firman-Mu tentang pernikahan Kana yang mungkin sudah kami sering dengar, tapi kiranya pagi ini kembali mengingatkan kami akan pentingnya kami mengutamakan Tuhan, berorientasi pada Engkau untuk membangun keluarga yang mengutamakan Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang memuliakan Tuhan. Mencari kehendak-Mu untuk setiap kami, setiap anak-anak kami, apa yang Tuhan kehendaki bagi mereka. Misi apa yang Tuhan ingin mereka lakukan dalam hidup ini. Apakah di pemerintahan sebagai pegawai negeri, apakah di swasta sebagai pegawai swasta, ataukah di sekolah sebagai pendidik atau sebagai dosen di universitas, ataukah di kesehatan, ataukah di bidang hukum, Tuhan, bidang ekonomi, bidang pertanian, dan banyak lagi. Biarlah kami makin mengerti bagaimana kami dapat bermisi sesuai dengan panggilan Tuhan, dengan kehendak Tuhan, sehingga kami dapat berperan. Juga sebagian yang mungkin terpanggil untuk misi ke lintas budaya, untuk menjangkau suku-suku yang lain, kiranya Tuhan juga berkati, Tuhan pimpin semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengarlah doa kami Bapa, kami panjatkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bang Tadius untuk firman yang telah diberitakan. Melalui keluarga, dalam sebuah pernikahan, Tuhan memberikan tanda ya, bahwa Dialah Tuhan kepada murid-murid sehingga mereka percaya dan memuliakan Tuhan. Dan kiranya, ini jadi doa kita, kiranya melalui keluarga kita, melalui diri kita alumni, banyak orang boleh melihat Kristus melalui hidup kita, melalui keluarga kita, menjadi percaya pada Tuhan dan juga memuliakan Tuhan setelah melihat hidup kita dan keluarga kita. Mari dengan berdiri di akhir dari sesi yang ketiga ini. Saya mengajak kita semua untuk terus berjuang, menggenapkan misi Allah bagi keluarga kita. Yang dengan terus memandang kepada Allah sebagai sumber kekuatan, sumber penolong kita yang setia. Jadilah terang Tuhan menggenapkan rencananya yang sempurna. Keluarga, pekerjaan, dipakainya menjadi terang memuliakan namanya. Menjadi terang. Mari kita naikkan lagu ini. Panggilanmu lebih tinggi serta mulia, karena Yesus yang telah bangkit dari raja, kuasanya diberikan pada kita, menjadi saksi kebangkitannya. Mari utamakan pekerjaan Tuhan, menggenapkan rencananya yang sempurna, keluarga
Madius, sediaan menutup. Ikut Tuhanmu. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi ini yang indah kami dapat merenungkan sebagian firman-Mu. Mampukan kami untuk mencernanya, mampukan kami juga untuk mengambil message-nya, mengambil maknanya buat teman-teman kami yang belum menikah maupun yang sudah menikah, dapat mengambil pelajaran-pelajaran yang penting, hal-hal yang Tuhan bukakan kepada kami pada pagi ini untuk kami terapkan dalam hidup kami, untuk kami jalani dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, kami berdoa untuk sesi-sesi berikutnya kiranya Tuhan akan berkati baik untuk pembicara maupun juga setiap kami. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan juga kesegaran untuk mengikutinya dengan baik. Dan juga berkati interaksi di antara kami sebagai peserta dan juga dengan semua yang ada. Terpujilah Engkau Bapa, segala hormat puji kami naikkan doa dalam Tuhan Yesus. Amin. Dipersilahkan duduk dan mengambil waktu teduh.